Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di gereja Tuhan di tempat ini. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan yang hadir hari ini merasakan kebaikan Tuhan seminggu berlalu. Amin. Boleh saya menyapa bagian kanan, Shalom. Boleh saya lihat tangannya, Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Sebelah kiri, Shalom. Shalom. Tuhan kita baik, amin. Kalau seminggu boleh berlalu dan kita boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa kasih setia Tuhan terus ada bagi kita. Apapun yang kita alami, itu tidak mengalahkan iman kita sampai hari ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk sama-sama diam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami yang hadir hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk sama-sama Tuhan duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan setiap pujian syukur kami lewat nyanyian Tuhan, lewat penyembahan Tuhan. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh turun atas setiap kami ya Bapa. Pimpinan-Mu Tuhan, boleh memimpin ibadah ini ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu lebih besar dari apa yang kami bayangkan Tuhan. Dan Engkau Tuhan terus mendengar setiap doa kami ya Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jiwa-jiwa yang percaya kita naikkan pujiannya, sama-sama katakan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan. Selalu Tuhan menjawab doa. Katakan dengan imanmu, Tuhan mau beri yang terbaik Tuhan di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan. Katakan Yesus mendengar.
Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Hari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini, katakan tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin Tuhan, Engkau yang menjawab dengan caramu Tuhan, di waktu yang tepat. Bukan
Ini ungkapan Tuhan cinta kami ya Bapa. Haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu kami kuat Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di setiap penyembahan kami Tuhan, Engkau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu tak terkatakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan Yesus. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Dan kami mau terus memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Amin Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku mengasihi-Mu, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku
Kami mau terus memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semua bersukacita hari ini? Semua bersukacita hari ini? Amin. Coba lihat kanan kirinya, sudah ada sukacita Tuhan belum? Kalau yang masih sedih-sedih mukanya boleh dicolek. Ayo kita bilang, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Semua siap memuji Tuhan. Mari kita sama-sama menari buat Tuhan. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, amin, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Lagi katakan dengan gambus dan kecapi, hey, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan, nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa? Tiada, amin. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Mari ekspresikan sukacitamu, katakan dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hey, nama Tuhan, Engkau yang memberi kemenangan Tuhan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dikatakan. Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Pam parararam, parararam, pararam, parararam, pam parararam, parararam, pararam, parararam, parararam, parararam. Haleluya. Semua terus bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan
ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah, janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Amin. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh dunia. Semua dan melompat, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Mari jemaat Tuhan katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Mari ekspresikan sukacitamu di hadapan Tuhan. Belum semua terdengar. Coba lebih keras lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan. Amin, amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Sekali lagi ya katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup. Tapi tetap yakin dan percaya rancangannya sangat indah buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa
Pujian yang kami naikkan itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Ajar kami mengerti jalan-jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu, supaya kami tidak tersesat di dalam jalan kami. Bahkan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Uti Bapa, kami semua mau duduk diam di kaki-Mu, seperti Maria duduk diam di kaki-Mu, mendengar suara-Mu. Biar kami mengambil bagian yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Uti Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami. Kuduskan telinga rohani kami, kuduskan hati kami, supaya setiap firman yang keluar di mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, bahkan kami diberkati, kami bertumbuh, bahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Roh Kudus ambil alih apa yang Anda sampaikan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, shalom. Lain kali yang di belakang maju ke depan, yang depan kosong, kasihan deh. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah usahakanlah mengerti kehendak Allah. Ya, temanya apa? Usahakanlah mengerti kehendak Allah. Berbeda tadi dengan pujian tadi. Ajarku kami mengerti. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. Tapi usahakan kita mengerti kehendak Allah. Ya, kita ambil Efesus 5 ayat yang ke-17. Ya, ambil Efesus 5 ayat yang ke-17. Yuk kita baca sama-sama. Jadi tidak menanti-nantikan Tuhan. Tapi kita yang belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya, selama ini kan tunggu. Tapi Alkitab tidak demikian. Usahakan. Ya. Ayo kita baca Efesus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, maaf. Ya. Iya benar. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi enggak nunggu. Kita sendiri belajar mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus sampai tingkat mengerti kehendak Tuhan? Saya teringat Kisah Rasul 13 ayat 36. Ya. Daud melakukan kehendak Allah baru mangkat atau baru mati. Jangan mati dulu sebelum mengerti kehendak Tuhan. Ya. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya lalu ia mangkat. Jadi kita pun demikian, jangan mati dulu sebelum mengerti kehendak Tuhan. Enggak ada amin, kelihatannya takut semua nih. Ya, jangan mati dulu. Nah, sedikit kesaksian saudaraku, saya ini sudah termasuk ya anugerah bisa 80 tahun. Tapi dalam kehidupan saya ini banyak kelemahan sebenarnya, kelemahan dalam fisik. Saya pernah ceritakan di sini 4 kali saya pingsan, bahkan 5 kali saya pingsan. Belum ketemu sebabnya apa. Bahkan dulu saya khotbah di Depok dengan Pak Manu, pulang di Depok, Pak Manu ngomong sendirian, Wika ngomong sendirian, saya udah pingsan di mobil. Ya, dibangunin, saya nggak bangun. Tapi ketika dengar lagu Bersama Malaikat di Surga, saya bangun. Tapi taksinya Pak Manu. Jadi saya udah 5 kali pingsan. Ya. Nah, umur semacam saya ini setiap kali dipanggil, setiap saat dipanggil. Saya siap sedia. Dan saya ingat tadi tentang Daud. Daud melakukan kehendak Allah baru mangkat, gitu, baru mati. Kita pun demikian, jangan mati dulu sebelum mengerti kehendak Tuhan. Rasanya sulit ya mengerti kehendak Tuhan, bisa. Minggu yang lalu Pak Manu mengajarkan tentang hidup kekudusan. Kekudusan pasti bisa. Kesempurnaan pasti bisa. Mengerti kehendak Tuhan pasti bisa. Jadi kalau enggak, jangan jadi orang Kristen. Mengapa kehendak Tuhan penting? Ya. Karena apa saudaraku? Coba diklik 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang apa sama-sama
melakukan kehendak Allah, tetap apa? Hidup selama-lamanya. Saudara ingin hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21. Mengapa ini harus diajarkan ya? Meskipun sulit, meskipun berat, kita ajarkan. Ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang apa? Melakukan. Ayo sebelum mati, ngerti kehendak Tuhan. Sebelum mati, sama-sama nanti saya ke surga. Sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan sekedar ritual agama. Kekristenan bukan nyanyi-nyanyi, pujian, bukan itu. Itu hanya bagian kecil. Tapi bersama-sama belajar mengerti kehendak Tuhan. Ada amin. Aminnya kurang keras nih. Belajar bersama-sama mengerti kehendak Tuhan. Nah, puji Tuhan. Kita sudah terlanjur basah ini jadi Kristen. Jadi bukan menantikan Tuhan, ajar aku ngerti kehendak. Bukan. Kita yang berusaha. Nah, saudaraku, masalahnya apa? Karena apa? Banyak orang percaya atau orang Kristen tidak mengerti kehendak Tuhan. Dikiranya, yalah nanti pasti dalam perjalanan pasti ngerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Ya, Kejadian 2 ayat ke-7. Kita ini diciptakan dari debu dan tanah. Kemudian dihembuskan nafas Allah, nismat hayim. Jadi kita milih Tuhan, pasti kembali kepada Tuhan. Dan pasti melakukan apa yang Tuhan ingini. Bukan maunya jalan sendiri. Bukan asal berjalan, bukan. Kita ini diciptakan untuk kehendak Tuhan. Dulu pernah kira-kira tahun 80-90 sampai hampir tahun 2000 ada buku Rick Warren. Ya, pernah belajar kita sama-sama ya, yang dulu seangkatan saya, ya. Kan ada buku Rick Warren. Rick Warren mengatakan demikian, ya. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Masih ingat ya, buku Rick Warren ya, menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Tapi kita lupa. Kenapa, saudaraku? Orang yang mengerti kehendak Tuhan itu berjalan semau kita. Pokoknya asal jalan. Celaka, ada hamba Tuhan mengatakan, celaka orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Celaka orang yang berjalan semaunya sendiri, celaka. Dan kita sebenarnya sudah ditebus oleh darah Yesus untuk berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ya, coba kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Kita ditebus untuk berjalan rencana Tuhan, bukan semau kita. Hidup yang sia-sia itu berjalan semau kita. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia berjalan semau gue. Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi ternyata Tuhan menebus kita bukan dari hanya dosa, tapi dari hidup yang sia-sia, asal berjalan. Asal berjalan. Jadi saudaraku, jelas sekali bahwa kita ini berusaha mengerti kehendak Tuhan. Berusaha. Demikian juga umur semacam saya ini, ya harus berjalan. Berusaha mengerti kehendak Tuhan. Semua yang difirmankan ini kehendak Tuhan. Harus kita lakukan. Minggu yang lalu, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kehendak Tuhan. Hendaklah kau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu kehendak Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang tidak ngerti setelah bertobat, terima Yesus mau apa. Isinya nuntut, sembuhkan aku, berkati aku, kuku terus. Itu gak menyenangkan hati Tuhan itu. Itu kita belajar. Setelah kita menjadi orang percaya, apa yang kita lakukan hubungannya dengan kehendak Tuhan. Efesus 5. Efesus 5. Ayat yang ke-14.
Efesus 5 ini yang bawa Alkitab apa temanya? Ya, temanya apa? Efesus 5. Yang tahu? Hah? Hidup dalam terang. Setelah percaya Yesus, hidup dalam terang. Saya minta saudara baca semua dari ayat 1 sampai selesai. Ya, baca semua ya. Tapi mengingat waktu, saya ambil dari ayat 14 saja. Bagaimana cara hidup setelah kita terima Yesus? Setelah bertobat, ada Roh Kudus. Maunya apa? Maunya apa? Ternyata setelah terima Yesus, setelah kita bertobat, ternyata orang Kristen itu macam-macam. Ada yang tidur rohaninya, ya, ada yang nganggur rohaninya, nggak ada gairah. Kita baca tuh, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Banyak orang Kristen tidur, rohaninya tidur. Isinya cuan lu, duit mulu. Pabrik. Di sini nggak ada. Ya, jadi waktunya habis untuk itu, tidur. Berikutnya apa? Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Bangkit. Jangan mati, bangkit. Rohmu bangkit. Karena Alkitab sudah mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, rohnya telah dibangkitkan. Katakan amin. Rohmu sudah dibangkitkan. Kita bergaul dengan Tuhan. Dan Kristus akan percaya di atas kamu. Kalau kita bangun rohani kita bangkit roh kita, maka kita akan percaya di depan banyak orang. Percaya itu apa? Ucapannya benar, kelakuannya benar, ngomongnya tidak mencangkitin orang, mengasihi, itu percaya. Percaya. Perbuatan kita kelihatan. Ya. Matius 5 ayat yang ke-14, perhatikan. Kamu ada terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang yang terangnya bercahaya pasti kelihatan kok. Dari ucapannya, dari perkataannya, dari kelakuannya, dari cara mengasihi. Ya, gak nyakitin orang. Kelihatan kok. Kelihatan. Ya. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu letakkan di atas bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam orang. Jadi orang yang terang itu kelihatan. 16. Sama-sama 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Sama-sama perbuatan yang baik dan melainkan bagimu. Jadi ini terang. Kelakuannya kelihatan loh. Enggak duniawi terus itu. Enggak marah terus. Di sini enggak ada, sini baik-baik semua kok. Ya. Amin. Baik-baik semua. Nah, saudaraku, jelas ini ya. Jadi kembali ke Efesus tadi. Efesus 5 ayat yang ke-14 tadi. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Ayo mulai hari ini bangun. Caranya bangun nanti gimana ya. Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Ayat 15. Karena itu, karena apa? Karena kita hidup dalam terang. Karena kita sudah bangkit. Karena kita bangun dari kematian rohani. Ya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan kamu hidup, bukan ngepoin orang. Sekarang kan banyak ngepoin orang. Siap nunggu kesalahan orang lain. Kepoin dirimu sendiri. Kepoin. Aku terlambat, aku malas, aku gak aktif. Kepoin dirimu sendiri. Saya juga gitu, kepoin. Saya gak mau nyalain orang, kepoin saya sendiri. Aku masih cerewet, aku masih bentak-bentak ke pegawaiku, aku masih ngomongin jelek. Kepoin dirimu sendiri. Berarti gak di dalam terang. Periksa, aku belum terang. Ternyata mulutku masih ember. Ember ngerti ya, ember? Mulutku masih ember, ngomongin orang, jelekin orang, nggak ada kasih. Ya. Saya ulangi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ya. Jangan seperti orang bebal. Bebal itu
istilahnya adalah lambat mengerti. Nggak cepat mengerti. Tapi mengerti tapi nggak melakukan itu bebal. Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal 26 ayat 11. Tolong diklik sebentar. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke mutahnya. Demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Artinya apa? Kesalnya diulang itu lagi. Marah lagi. Peduli amat, ini masih di dunia, marah gak apa-apa. Gak bisa dong. Harus berkurang dong. Bebal itu namanya. Di sini gak ada. Pokoknya saya ngomong untuk orang lain. Ya. Bebal itu. Ayo perubahan, yuk berubah. Karena Amsal jelas. Seperti anjing. Aduh. Jangan seperti anjing dan gak enak. Gak enak. Kembali ke mutahnya. Perbuatnya itu lagi. Marah lagi. Ngamuk lagi. Ngantem orang lagi. Jelekin orang lagi. Zina lagi. Terus. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Ini berlaku untuk kita semuanya. Yang hanya ngaku Kristen. Ya. Yang memulai kebodohannya. Kita kembali ke Efesus 5 ayat yang ke-16 tadi. Efesus 5. Demikian Daud ayat yang ke-17 tadi. Nah, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jangan kamu bodoh. Jadi saudaraku, ternyata di mata Tuhan, yang bodoh, yang pandai itu beda dengan kita. Mungkin yang bodoh, yang pintar di depan kita orang sekolah. Titelnya panjang, doktor, kaburator, bocor, dan sebagainya. Di mata manusia. Tapi di mata Tuhan beda. Orang yang mengerti kehendak Allah itu pintar. Katakan amin. Orang yang mengerti kehendak itu pintar. Ada cim-cim saudaraku yang tua, tapi ngerti firman Tuhan loh. Kelakuannya berubah. Waktu masih muda itu kasarnya luar biasa. Sekarang berubah. Ini pintar. Daripada titelnya tadi doktor, kaburator, bocor, tapi kasar. Ngomongin orang, jelekin orang, ini bodoh di mata Tuhan. Orang yang berubah itu benar di mata Tuhan atau pandai di depan Tuhan. Ya. Saya ulang lagi, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti. Tolong diklik ayat 16-nya lagi. Ya. Ayat 16 lagi. Dan pergunakan waktu yang ada. Cara untuk kita mengertikan Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Waktu bekerja 8 jam, waktu tidur 8 jam. Waktu yang lain untuk apa? Ya, waktu yang lain untuk game, untuk gadget, untuk nonton film Korea, drama Korea, untuk rekreasi. Untuk Tuhan gak ada. Pergunakan waktu hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara tidak pernah komunikasi dengan seseorang, gak mengerti kehendaknya. Contoh, anak saya karena dekat dengan saya, mengerti kehendak saya. Setiap pagi sering telepon, Pak, apa kabarnya Pak? Baik-baik, sudah sehat Pak. Kenapa? Komunikasi. Kalau kita komunikasi dengan Tuhan, pasti mengerti kehendak Tuhan. Gak ada amin. Kalau kita gak pernah, amsyong itu. Ayo, sisa waktu ini pergunakan untuk kehendak Tuhan. Banyak dekat dengan Tuhan. Omong-omong dengan Tuhan. Otomatis kalau kita dekat dengan Tuhan, bahkan rahasianya pun diberikan kepada kita. Ya, Yohanes 15 ayat 15. Bahkan seluruh rencana disampaikan kepada kita. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Bahkan dalam waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, murid-muridnya tertidur. Hendaklah berjaga-jaga 1 jam saja. Tuhan minta 1 jam loh. Kita 5 menit aja udah ngantuk. Ya, baca Alkitab enggak. Gimana bisa ngerti kehendak Tuhan? Jadi pergunakan waktu yang ada. Coba tolong 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Ya, kita habisin waktu untuk gadget, untuk jalan-jalan, untuk goes, untuk apalagi mancing, ya. Di sini nggak ada ya.
Supaya waktu yang sisa jangan pergunakan menurut keinginan manusia. Tapi sama-sama, tetapi apa? Nah, ini ayat firman Tuhan loh. Jadi seperti kehendak Tuhan ini usaha kita. Jadi pertama pergunakan waktu yang ada. Jangan bebal. Jangan bebal, jangan lambat mendengar. Kita kembali ke Efesus 5 tadi, ayat yang ke-17 tadi. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti. Mengerti, sunemi. Ya, banyak orang ngerti firman Tuhan gak melakukan. Sunemi itu artinya ngerti dan melakukan. Suruh ngampuni, ya ngampuni. Suruh jangan mulut bocor, jangan bocor. Ya, suruh memberikan diri, berikan dirimu untuk orang lain, nolong orang lain. Tadinya kehendak Tuhan loh. Jangan bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini saya tekankan karena apa? Bukan saya saja yang sudah umur tua ini belajar mengerti kehendak Tuhan, tapi setiap orang percaya harus mengerti kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Orang yang mengerti kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Orang yang mengerti Tuhan akan masuk kerajaan surga. Amin. Catat itu garis bawah sampai bolong tuh. Akan hidup selama-lamanya masuk surga. Belum terlambat. Belum terlambat. Belum ada perang dunia ketiga nih. Belum ada macam-macam, kita masih ada kesempatan. Ya. Nah, saudaraku, kata usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Artinya apa? Setiap masalah yang kita hadapi, itu dibaliknya Allah sedang bekerja supaya kita masuk dalam kekekalan. Saya ulang kembali. Setiap masalah yang kita hadapi orang percaya, dibalik itu ada rencana Allah supaya kita masuk dalam kekekalan. Contoh. Saya ini sejak kecil ini sering dibully. Direndahkan, dijelekin, difitnah. Itu apal saya sejak kecil. Sejak kecil. Kemudian setelah besar juga gitu. Di SMA, di mana, apalagi di gereja, lebih-lebih lagi. Dibully, direndahkan, difitnah. Herannya ada kekuatan tidak membalas gitu loh. Gak balas. Saya diam saja. Enggak pernah ngancem, saya diam. Karena apa? Saya ngerti firman Tuhan. Setelah besar ngerti firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampuni musuhmu. Berkati dan doakan mereka. Saya doakan. Ternyata saudaraku, saya diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan menghibur saya pada waktu saya ngalami. Bahkan saya dihibur dengan Tuhan apa? Ada kekuatan ekstra. Saya diberkati. Tidak hanya berkati dalam arti roh jasmani, tapi juga rohani. Makin mengerti. Ternyata apa yang saya alami dulu itu merupakan pekerjaan Tuhan, karya Tuhan untuk saya mengerti kekekalan. Mengerti firman Tuhan. Sehingga jangan kaget kepada masalah dalam hidup kita. Pasti di balik itu ada rencana Tuhan. Ya. Coba kita baca 2 Korintus 1 ayat 3. Ya, 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Ada? 2 Korintus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk yang saleh. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Salah itu. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga. Nah, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang ada dalam bermacam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ternyata Paulus ini banyak penderitaan, tapi setelah ditolong Tuhan bisa menghibur orang lain. Saya dulu seperti itu, saya ditolong Tuhan. Nah, ternyata apa? Kita jadi berkat oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sedang alami masalah, yakin kalau selama di dalam Kristus, penderitaanmu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima. Yang berikutnya, saudara bisa menghibur orang lain.
Saya bisa menghibur orang lain karena saya pernah alami. Demikian juga sedikit saya cerita tentang gereja ini. Ya, saya dengar dari sekretarisnya Pak Marsudi, Ibu Erika, bahkan minggu yang lalu Pak Manu juga cerita tentang keadaan gereja kita ini. Gereja kita ini sekarang sudah mandiri, terlepas dari Taman Ratu. Otomatis pekerjaan berat sebenarnya. Harus membayar pekerja, bayar OP dan sebagainya, listrik dan sebagainya. Itu menuntut banyak pengeluaran. Sehingga sekarang perpuluhannya tidak lagi dikirim ke Taman Ratu, tapi kita kelola sendiri. Saudara sanggup? Saudara sanggup? Harus sanggup. Amin. Kenapa? Ini gedung sudah cukup tua. Tadinya saya ingin mengundang Pak Arwin untuk sedikit bersaksi, tapi Pak Arwin nggak bisa berjalan, sehingga saya akan sampaikan juga, mungkin juga dia dengerin apa yang saya sampaikan. Jadi peristiwa terbangunnya gedung ini mujizat. Suatu sore di gereja Sungai Yordan, waktu itu masih di Blok D. Kira-kira jam 6:30 malam. Tiba-tiba saya ditelepon oleh anak rohani saya, namanya Ibu Suci Warno. Semoga Ibu Suci Warno dengar nih, supaya dia senang. Ibu Suci Warno ini adalah ipar dari Pak Tandi Rerong. Ya, mungkin saya tahu siapa Pak Tandi ya. Pak Tandi ini yang dari pejabat gubernur DKI yang bagian pembangunan. Ibu Suci Warno ini telepon pada saya, Pak, mau gereja enggak? Mau gereja. Memang waktu itu di Blok D masih kita membutuhkan gedung karena kita punya 3 ruko dan itu sudah bahasa Jawanya umpel-umpelan lah. Ya, kalau ibadah sangat padat. Sehingga Pak Yos ingin supaya ada gereja baru atau gedung baru. Tapi Bu Suci Warno kata, Mas Sugeng mau ke gereja enggak? Mau gereja, saya bilang. Jawabannya hari ini juga, detik ini juga atau menit ini juga, mau atau tidak. Kalau enggak dikasihkan orang. Saya kan bingung, akhirnya minta waktu setengah jam aja. Saya telepon Pak Yos. Ibu Pak Yos mengatakan, ya ambil. Tapi Pak nanti duitnya dari mana bangunnya? Saya sendiri tanahnya nggak ngerti kok. Nggak ngerti, ini kan dulu ada kabel-kabel panjang itu, saya nggak ngerti itu. Kemudian coba kamu telepon Marsudi. Saya telepon Pak Marsudi. Pak Marsudi nanti ada orang yang namanya Ibu Siwarno ketemu Pak Marsudi mau ngasih tanah. Saya kaget aku. Jadi gereja ini milik Tuhan. Kelola yang baik. Kelola yang baik. Maintenance-nya sangkut-paut tentang kabel-kabel yang sudah tua. Ya. Lift-nya yang berkali-kali ngambek tuh lift-nya tuh. Ya. Ambil bagian. Demikian juga sekali lagi tentang perpuluhan kita kelola sendiri. Demikian juga kalau ada masalah-masalah gedung ini, yuk ambil bagian. Ya. Saya ngomong ini juga gak asal ngomong. Tanya Pak Manu, saya juga ambil bagian. Meskipun saya jarang di sini, saya ambil bagian untuk ambil bagian pemberesan gedung ini. Maksud aku, saya percaya kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan kehidupan kita. Pasti. Jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Ini 1 Korintus 15 ayat 48. Jerih payahmu untuk Tuhan tidak sia-sia. Berkati gereja ini. Dari saya itu. Ternyata saudaraku, masalah yang kita hadapi sekarang ini mengapa terputus dengan Taman Ratu dan sebagainya, pasti ada rencana Tuhan. Supaya jemaat mandiri, supaya jemaat bertanggung jawab kepada Tuhan, supaya jemaat bisa ibadah dengan baik. Amin. Amin. Itu dari saya. Jadi apapun yang terjadi, jangan hiraukan. Jangan menghakimi orang lain. Jangan. Syukurin apapun terjadi, karena di balik itu pasti ada rencana Tuhan. Supaya jemaatnya semakin dewasa, jemaatnya suka memberi, jemaatnya ambil bagian dalam rencana Tuhan.
Jadi sedikit nyinggung ya, jadi kaitannya dengan kehendak Allah. Dan usahakanlah mengerti kehendak Allah. Dalam bahasa Yunaninya seuniemi, ya, mengerti dan melakukan. Ya, kalau istilah karate, kata dan komite. Kata itu hanya goyang-goyang gitu, dinilai. Gak ada musuhnya. Kalau komite itu berantem. Kita itu komite, ngerti dan melakukan. Suruh berkati ya berkati. Suruh ngampuni. Suruh mengasihi. Dan kalau ini kita lakukan, kita akan berbuah banyak. Matius 21 ayat 7. Matius 7 ayat yang Matius 13 ayat 27. Matius 13 ayat yang ke-25. 23. Matius 7 ayat 13 ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 23. Ya. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Ada? Ada? Ada. Ya, saya baca. Ada yang sudah ketemu? Macet ya? Matius 13 ayat yang ke-23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang ngerti, di sini mengerti ada tsunami, ngerti dan melakukan. Berbuat sesuatu untuk Tuhan. Jadi cuma ngerti, ada orang yang apal loh, kita apal tapi nggak melakukan. Tapi orang yang melakukan itu yang 30, 60, 30 dan 100 lipat. Ada perubahan hidup. Ya. Ya. Yang ditaburkan sana yang orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mengerti bukan mengerti biasa. Ini tsunami. Mengerti dan melakukan. Ya. Dampaknya apa? Berbuah. 30, 60, 100. Ini berubah. Bisa karakter, bisa berkerja jasmani, bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana kita bisa berubah. Selain tadi, perhatikan diri sendiri, selain tidak bodoh, usahakanlah bagaimana kita bisa maksimal dalam pengertian kita ini. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini cara ngerti kehendak Tuhan. Rubah pola pikir kita. Kalau pola pikir kita masih duniawi, nggak mungkin kita ngerti kehendak Tuhan. Saya dulu pernah bekerja di Departemen Transmigrasi. Saya sekretaris pribadi menteri, saudaraku. Saya terapkan pola pikir di departemen itu di gereja, gagal total. Apalagi untuk pertumbuhan rohani saya. Ya, kalau pecat, ya, kalau bisa langsung disingkirkan. Saya nggak bisa seperti itu. Kita perhatikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia atau pola pikir serupa dengan dunia ini. Karena apa? Pola pikir serupa dengan dunia ini pasti bukan dari Tuhan. Karena apa? Orang Kristen itu dipimpin Roh Allah. Gerakannya adalah tentang roh, bukan duniawi. Coba kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kita bisa bergerak, ada Roh Kudus yang nolong kita. Ya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berikutnya ayat 17. Bagaimana cara menolong Roh Kudus? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia. Roh Kudus tidak bisa berjalan dengan sistem dunia. Gak bisa. Sebab di dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia. Sebab menyertai kamu dan diam dalam kamu. Kalau ada Roh Kudus, kita bukan dipimpin sistem dunia. Cara dunia.
Tapi cara Roh Kudus, cara roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, ketaatan, kebaikan, dan penguasaan diri. Bukan pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam. Nggak seperti itu. Itu dari dunia. Jadi Tuhan adalah kasih, lembut, murah hati, sabar. Gak ada amin nih. Amin. Beda. Ada masalah, sabar, lembut, murah hati. Kalau udah mulai bertengkar, bersisi, iri hati, dengki, bukan dari Tuhan, dari dunia. Jadi jangan pakai pikiran dunia. Berikutnya kita baca Roma 12 tadi. Roma 12 ayat yang kedua tadi. Kembali ke Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ada kata berubah. Berubah ini bukan sementara berubah, enggak. Berubah terus menerus. Saya akan beberapa bulan lalu berubah di sini metamorf. Metamorf itu adalah berubah yang kekal. Seperti metamorfosis dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu nggak mungkin kembali ke ulat. Sekarang banyak toh, udah jadi kupu-kupu, jadi ulat, jangan kembali lagi. Perubahan. Bagaimana bisa berubah? Ya. Pembaharan budi itu adalah kelakuan, perbuatan. Ya, perbuatan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, siapa yang bawa bahasa Inggris? Itu bukan perubahan budi, itu perubahan pola pikir. Kalau berubah pola pikir, pasti berubah karakter kita. Kalau pikiran kita masih duniawi, nggak mungkin kita berubah. Sehingga kita melihat di gereja itu ada yang sudah 30 tahun di gereja loh. Kasar bro, ngomongin orang, jelekin orang. Saya kalau ketemu dia nyesek loh, kok nggak berubah-ubah ya? Lalai terus, terlambat terus. Kerjaannya nggak ada yang beres. Kenapa ya? Karena apa? Dia nggak mau berubah. Kehendak Allah berubah kita. Kehendak Allah. Berubah pemikiran kita, maka berubah pola pikir kita, maka berubah juga kelakuan kita. Gerakan kita. Ternyata perubahan itu tidak hanya berhenti titik. Perubahan itu sampai tingkat mengerti kehendak Allah. Yang pertama, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik. Ini bukan masih koma, apa yang baik. Saudara ke gereja baik gak? Saudara ke gereja baik gak? Baik, tapi belum tentu berkenan. Mungkin saudara ke gereja hanya meluapkan agamawimu saudara. Atau di sini ada motivasi, cari cewek, cari apa gitu. Mungkin bisa. Atau motivasinya macam-macam. Supaya kalau ke Tuhan Pak Manu saya hadir. Itu udah gak benar tuh. Yang baik tentu belum berkenan. Saya khotbah semacam ini baik gak? Baik. Tapi belum tentu berkenan. Kalau saya ada motivasi menguntungkan diri saya sendiri. Ada motivasi supaya saya dapat pujian. Itu pasti enggak dari Tuhan. Belum tentu berkenan. Kalau semua untuk kemuliaan Tuhan, itu pasti berkenan. Ya, apalagi yang sempurna. Tujuan sempurna serupa dengan Yesus. Saudara hadir di tempat ini bukan meluapkan agamawi saudara, tapi perubahan hidup. Terus-menerus diperbarui serupa dengan Kristus sampai sempurna. Jadi pola pikir kita harus berubah. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan dan sampai tingkat mengerti dan melakukan, pasti berubah. Pasti berubah. Jadi rata-rata di gereja ini pinter Alkitab loh, hafal. Bahkan kalau ada kuis-kuis itu, jago banget loh. Ayo hafal, tapi gak berubah. Ayo yang pinter-pinter ini juga sampai melakukan. Demikian saudaraku, ternyata pola pikir kita ini jangan pola pikir yang lama. Saya ini tadi ngomong dengan Pak Manu bahwa saya ini Jawa, orang Kejawen. Ya. Saya ini ngerti persis bagaimana Kejawen itu. Ya. Manunggaling kawula Gusti, hubungan dengan Tuhan ngerti. Tapi nggak ngerti tujuan utama. Dampaknya apa? Kalau saya megang terus pola pikir Kejawen saya, nggak mungkin berubah. Demikian kalau saudara masih berpegang pada pola pikir lama, misalnya Lebaran,
misalnya Imlek, masih pegang itu, nggak mungkin kita maju. Nggak mungkin. Ini lain kebenaran. Contohnya siapa? Orang Farisi. Orang Farisi berpegang pada Taurat. Sampai kapanpun nggak mungkin berubah. Kita pun demikian, kalau kita masih pegang yang lama, nggak mungkin kita berubah. Ayo, pola pikir kita berubah. Baru kita berubah. Sampai kelakuan kita berubah. Terangmu bercahaya di depan banyak orang. Nama Allah dipermuliakan. Amin. Amin. Berubah. Belum terlambat. Berikutnya saudaraku, saya menyampaikan pola pikir kita ini harus mengerti overall, artinya keseluruhan. Keseluruhan Alkitab mengerti. Ada 4 narasi di Alkitab ini. Pertama penciptaan. Ya. Yang kedua kejatuhan manusia. Yang ketiga penebusan. Yang terakhir kemuliaan, masuk kemuliaan. 4 narasi ini. Jadi bukan berarti penebusan, sampai tingkat kami dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ini banyak orang nggak ngerti, karena apa? Masih ada selubung. Dikiranya ikut Yesus supaya diberkati. Ikut Yesus supaya sakitnya sembuh. Bukan itu kecil banget. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kita dimuliakan, kita memerintah bersama dengan Tuhan, tapi ada selubung. Tapi memerintah bersama dengan Tuhan itu karakternya sama seperti Yesus. Banyak orang gak mungkin seperti Yesus. Mungkin, bisa. Mengapa orang mengatakan tidak bisa? Ada selubung. Ya, kita ulang lagi 2 Korintus 3 ayat 16. Ya, 2 Korintus 3 ayat 16. Banyak di antara kita masih ada selubung. Pokoknya percaya sajalah, nanti masuk surga. Nanti dulu. Nah. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, atau bertobat, orang sudah bertobat, tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Pengertian baru, bukan pengertian yang lama. Ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita merdeka mengerti rencana Allah. Mengerti kehendak Allah. Bahwa nanti masuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau selubung dibuka, kita ini tahu, saya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Gambar rupa Allah harus terjadi. Kalau dulu kan percuma, pokoknya saya serupa dengan siapapun bolehlah. Ya, serupa dengan engkong saya, serupa dengan mungkin juga unggulan-unggulan dia. Tapi orang percaya itu kadang selubungnya sudah dibuka. Aku harus serupa Yesus. Ya, dan kita semua menjadikan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak selubung. Dan karena kemuliaan datangnya dari Tuhan yang ada Roh, maka kata diubah, metamorf, menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Di puluhan tahun nggak berubah-berubah, ketir laluan itu. Perubahan. Jadi ini saudaraku, pola pikir kita berubah. Ngerti bahwa ternyata tidak hanya penciptaan, tapi juga kejatuhan manusia, tapi juga penebusan. Yang keempat, kemuliaan. Nah, 4 narasi ini kita hafalin, bahwa kita semua akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Siapa yang di sana yang diubah seperti Yesus? Sulit Pak, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Dikira saya mudah berubah, sulit banget, berjuang saya setiap hari, koreksi. Ada kelemahan saya koreksi. Dampaknya saudaraku, kita pasti diberkati. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, pasti diberkati. Pasti. Sehingga saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah-masalah ya, supaya kita tertarik pada rencana Tuhan. Sakit gak sembuh-sembuh. Ada orang yang sakit gak sembuh-sembuh. Sekarang dia mengucap syukur. Sakit saya gak sembuh supaya saya dekat dengan Tuhan. Perusahaannya ditipu supaya tidak terikat oleh duniawi. Bukan berarti kita gak boleh bekerja, harus. Tapi gak terikat. Yang dulu sering mancing terus, sekarang stop mancing.
Ternyata apa? Waktunya untuk Tuhan. Perlu 1 jam saja untuk aku. Saudaraku, saya tidak akan panjang-panjang karena beberapa hari ini saya juga kakinya sakit, saudaraku. Saya minta supaya nggak panjang-panjang. Tapi saya percaya apa yang sampaikan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Amin. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ayo bertobat yuk. Bangkit, bangun. Sadarlah. Mati rohani bangkit. Kembali kepada Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan, pasti mengerti kehendaknya. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan dan lakukan. Terus saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini direma dalam kehidupan saudara. Dan saya pun ingin jadi teladan. Ingin jadi teladan. Para pemimpin harus teladan. Harus mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah. Untuk saudaraku, ayo kita nyatakan, Tuhan, aku cinta kepadamu. Aku merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukan. Aku percaya kalau aku melakukan, maka aku mengerti kehendak-Mu. Kalau aku mengerti kehendak-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan akan hidup selama-lamanya. Janji-Mu Tuhan, kalau aku mengerti kehendak Tuhan, aku masuk dalam kerajaan surga. Untuk Bapak dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin. Tepat Tuhan Yesus. Saya minta musik. Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita janji ketemu Tuhan, saat duduk dengan Tuhan, belajar firman Tuhan dan mengerti rencananya. Janji untuk melakukan firman Tuhan. Kering. Ayo, kering. Katanya. Aku ketinggian. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Semua nyanyikan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Yuk semua nyanyikan pujian ini. Renungkan firman. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yuk semua jemaat ikut ambil pujian ini. Kenapa hati kata? Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sementara musik dilakukan dengan lembut. Tuhan, tujuan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kami melakukan kehendak-Mu. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kami yang ada di dalam Kristus Yesus
pun melakukan yang sama, menyelesaikan pekerjaan Bapa. Untuk Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya firman ini merubah hidup kami Tuhan. Kami sudah bosan dengan gereja-gerejaan Tuhan. Kami sudah bosan dengan ibadah-ibadah yang menyenangkan hati kami. Sudah waktunya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Dan janji-Mu Tuhan, firman mengatakan usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, jangan kamu bebal kembali kepada hal-hal yang lama. Puji Tuhan, ajar kami merenungkan firman dan kami melakukan. Bila kami percaya di depan banyak orang, melihat kelakuan kami, melalui ucapan kami, pikiran kami, orang melihat bahwa kami adalah terang Kristus, sudah bangkit bersama Kristus. Tuhan, ajar kami merenungkan firman-Mu dan melakukan. Dalam nama dipermuliakan. Aku Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu mengangkat tangan ke arah jemaat Tuhan. Hamba mau mengimpartasikan kuasa Tuhan. Hamba mengimpartasikan apa yang hamba lakukan, supaya jemaat juga melakukannya Tuhan. Beri waktu yang terbaik untuk Tuhan, dekat dengan Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Nya. Kiranya saat hamba mengangkat tangan, turunkan kuasa-Mu Tuhan setiap kami. Kami tidak bisa, tapi Roh Kudus memampukan kami bisa. Kami pasti bisa Tuhan, lakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mungkin di antara kami ada yang selubung-selubung yang ada. Selubung duniawi, mungkin selubung kebodohan, angkat Tuhan. Angkat selubung ini, angkat. Karena di dalam Kristus ada Roh Tuhan yang mengangkat selubung ini. Kami pasti bisa sempurna, kami pasti bisa kudus, kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus lanjutkan apa yang mereka dengar, supaya nama-Mu dipermuliakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan lewat kotak yang ada di tengah atau yang di belakang. Boleh juga melalui scan QRIS. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan terus meneguhkan kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh mengerti, boleh terus belajar Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, Bapak Pendeta Sugeng Tuhan, Engkau berkati dengan kesehatan melimpah Tuhan. Berkat-berkat sukacita Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat Tuhan bagi gerejamu di tempat ini, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk bagian multimedia, dipersilahkan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai dan Roksi Mas. Bersama saya Catherine, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak PDM Andre Tonggembio. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab yang akan diadakan pada hari Kamis 27 Juni 2024 jam 7 malam via Zoom dengan tema Yohanes 14 dan pengajar Bapak PDP Adrianko MTH. Info seputar pendalaman Alkitab dapat menghubungi Ibu Trivena. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Akan diadakan baptisan pada hari Minggu 30 Juni 2024 jam 7.30 pagi sampai jam 8.30 pagi yang bertempatkan di kolam baptis GBI Sungai Yordan Roksi Mas. Pengarahan baptis akan diadakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 jam 1 siang sampai jam 3 siang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani Tampu Bolon via gembala sel masing-masing ataupun melalui petugas meja sekretariat di ibadah umum. Mengundang seluruh pejabat dan pengerja gereja, Kadif, Korbit, dan tim kerja untuk mengikuti seminar yang akan diadakan pada Sabtu 6 Juli 2024 jam 8 pagi sampai jam 2 siang dengan tema Training Excellent Service dan pengajar dari BEC BPP GBI. Shalom Om dan Tante semua, aku mau kasih informasi baru nih untuk program Orang Tua Asuh GBI Sungai Yordan sedang membuka pendaftaran bagi calon anak asuh baru tahun ajaran 2024-2025 dari tingkat SD sampai SMU ya, dan dari sekolah swasta. Ada
persyaratannya, yaitu yang pertama jemaat tertanam GBI Sungai Yordan Oksimas dan Depok. Yang kedua, orang tua dan calon anak asuh aktif dalam beribadah, kegiatan gereja maupun komsel gereja. Dan yang ketiga, mengisi formulir pendaftarannya disertai dengan fotokopi rapot terakhirnya ya. Dan yang terakhir yaitu bersedia untuk mentaati peraturan dari orang tua asuh. Mulai tahun 2024 kami tidak menerima calon anak asuh dari sekolah negeri. Dan untuk pendaftarannya akan dibuka dimulai dari tanggal 2 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024. Untuk interview orang tua dan calon anak asuhnya akan dilaksanakan pada 7 Juli 2024. Pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 14 Juli 2024. Untuk formulir pendaftarannya bisa menghubungi PIC OTA atau Ibu Julia untuk OTA daerah Jakarta dan Ibu Wika untuk OTA daerah Depok. Terima kasih ya sudah mendengarkan informasi dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa daftar ya. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian info dalam sepekan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu juga boleh mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang sudah tadi disebutkan. Sebelumnya apakah ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir hari ini? Boleh saya lihat tangan-tangannya? Ada, puji Tuhan, boleh bangkit berdiri. Sebelahnya boleh kasih salam kanan kiri. Minggu depan kami rindu untuk sama-sama kembali beribadah bersama keluarga besar GBI Sungai Yordan. Baik, kita sudah di akhir ibadah pada saat siang hari ini. Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Emmanuel. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Kami serahkan kepada hambanya. Kudus, layak disembah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada siang hari ini. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, selamat hari Minggu.